Nyaris terpanggang akibat api yang membakar kiosnya. Kerabat yang melihat kobaran api langsung histeris. Kerabat pemilik kios ini langsung histeris hingga nyaris jatuh pingsan mengetahui api membakar habis sebuah kios bensin di Jalan Wilis, Kelurahan Banyudono, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat pagi. Api membesar karena banyaknya bensin yang langsung membakar kios lain yang berada tepat di sebelahnya. Tidak hanya membakar kios bensin dan tambal ban, api juga membakar sebuah kios kelontong di sebelahnya. Bangunan semi permanen juga membuat api cepat merambat. Budi, sang pemilik kios yang terjebak, nyaris terpanggang di lokasi. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang datang langsung membuka jalan agar korban bisa keluar dari dalam kios. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pemilik kios sementara tadi waktu kebakaran masih di dalam. Ketika pemadam kebakaran itu datang, baru bisa keluar. Alhamdulillah kayaknya selamat, soalnya lari ke sebelah timur. Besar. Untung kita cepat datang ke lokasi. Kalau tidak, bisa meremen ke utaranya itu, yang toko-toko besar itu. Kan itu kan kios bensin ya, mungkin dari situ. Dan pemiliknya sekarang itu tidak ada. Kondisi pria di Jember, Jawa Timur pasca tindakan operasi pengambilan gelas kaca dari dalam perut berangsur membaik. Pria berinisial NL ini mulai belajar berjalan setelah 3 bulan lamanya hanya bisa berbaring. Kamis siang, tim medis Rumah Sakit Daerah Balung memantau kondisi NL di kediamannya di Dusun Rawatengu, Jember, Jawa Timur. Sehari sebelumnya, NL menjalani operasi bedah untuk mengambil sebuah gelas kaca yang bersarang di dalam perutnya. Pasca operasi, kondisi kesehatan NL berangsur membaik, bahkan sudah bisa duduk, juga mulai belajar berjalan. Kondisi ini jauh lebih baik karena selama 3 bulan terakhir, pria 35 tahun ini hanya bisa berbaring akibat keberadaan sebuah gelas kaca di dalam perutnya. Tim dokter pun akan memantau kesehatan NL selama 14 hari ke depan. Kita lihat dari tiduran sekarang bisa bergerak, dari yang tidak bisa bergerak sekarang bisa jalan, dan tiap 3 hari sekali nanti sesuai petunjuk dokter ketut yang merawat spesialis bedah akan melakukan kunjungan rutin ke Rumah Sakit Balung lewat poli bedah. Sebelumnya pada Rabu, NL menjalani operasi bedah di Rumah Sakit Balung untuk mengambil gelas kaca yang berada dalam perut. NL awalnya mengaku mengalami sakit yang tak biasa di bagian perut hingga sulit berjalan. Setelah dilakukan ronsen, ternyata benda berbentuk gelas kaca nampak di dalam perutnya. Menurut dokter, keberadaan gelas di dalam perut bukanlah karena hal mistis, melainkan dimasukkan sendiri lantaran ditemukan di bagian lubang dubur. Saiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, setelah sempat viral dengan usaha jembatan penyeberangan beromset puluhan juta rupiah per hari, Endang kembali membuat heboh dengan membeli mobil menggunakan uang pecahan 500-an hasil usaha jembatan penyeberangan selama 4 bulan. Endang, pemilik jembatan viral beromset 25 hingga 30 juta rupiah per hari, Kamis sore membuat sejumlah pegawai dealer mobil kebingungan lantaran ingin membeli sebuah mobil dengan menggunakan uang koin pecahan 500 rupiah. Uang sejumlah 133 juta rupiah ini dibungkus dalam 1.330 kantong plastik. Manajer Customer Service menyebut 10 pegawai harus menghitung uang 8.000 keping koin selama lebih dari 3 jam. Endang menyebut uang pecahan 500 rupiah ini dikumpulkan selama 4 bulan hasil usaha jembatan penyeberangan. Rencananya mobil akan diberikan kepada sang istri sebagai kado ulang tahun ke-58 tahun. Sisa pembayaran mobil rencananya akan dilakukan melalui transfer. Selanjutnya, asik ngabuburit di Sungai Bengawan Madiun, seorang bocah SD di Ngawi, Jawa Timur hanyut terbawa arus Rabu sore. Jasad korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi pertama, diketahui tenggelam keesokan harinya. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 24 jam, jasad Ahmad Bintang Arvino yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun berhasil ditemukan tim SAR Kamis sore. Bocah 11 tahun ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tubuhnya terseret arus sungai sejauh 200 meter.
Tim penyelamat sempat menyisir sungai hingga sejauh 10 km dari titik awal korban tenggelam. Diduga korban terpeleset lalu tenggelam ke sungai saat ngabuburit sambil bermain bersama teman-temannya pada Rabu sore. Setelah dievakuasi dan dilakukan visum di tempat, korban dipastikan tewas akibat tenggelam di sungai. Jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Denpasar, warga dihebohkan aliran sungai yang berubah menjadi merah. Warga sekitar mengaku kejadian aneh ini sudah terjadi sebanyak 3 kali dalam 1 pekan terakhir. Kamis pagi, warga Denpasar, Bali dihebohkan dengan peristiwa aliran sungai yang berubah warna menjadi merah. Sebelah sana juga. Aliran sungai ini Jadi warna merah gitu. viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @punapibali. Warga sekitar sungai menyebut sudah 3 kali dalam sepekan terakhir aliran sungai berubah menjadi merah tua. Warga juga telah melaporkan hal ini kepada instansi terkait tapi belum ditindaklanjuti hingga kejadian serupa terulang untuk ketiga kalinya. Warga khawatir jika kondisi ini terus terjadi akan berdampak buruk bagi ekosistem sungai termasuk kawasan perumahan yang ada di bantaran sungai. Warga menduga perubahan warna berasal dari limbah sablon. Aku nggak tahu sih, baru kali ini aku ngelihat sungai merah. Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah atau subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah. Masing-masing pekerja akan mendapatkan uang subsidi gaji sebesar 1 juta rupiah. Pemerintah menyasar akan ada 8,8 juta pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji dari total anggaran 8,8 triliun rupiah. Tahun ini bantuan subsidi upah diberikan sebesar Rp500.000 di bulan April dan Rp500.000 di bulan Mei. Namun penyaluran terakumulasi menjadi Rp1 juta khusus di bulan April. Saat ini pemerintah masih berkoordinasi terkait pengumpulan data penerima manfaat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara mekanisme penyaluran masih dirampungkan bersama Himpunan Bank Negara Himbara. Ini kan filternya 3 Mbak ya. Satu filter terkait dengan penerima kartu prakerja. Kemudian yang kedua penerima program bantuan pemerintah usaha mikro. Bantuan produktif usaha BPUM ya. Kemudian yang ketiga PKH. Nah untuk kartu prakerja ini kan dinamis ya. Artinya kadangkala kan tahun ini, bulan ini saya nggak memperoleh. Tapi ternyata bulan depan saya memperoleh. Nah, seperti ini kan berarti kalau yang sudah memperoleh, berarti kan ini akan menjadi data yang akan menjadi filter. Berarti dia tidak akan memperoleh yang namanya PSU ini. Baru minggu pertama bulan Ramadan atau 3 pekan jelang Lebaran, layanan penukaran uang pecahan kecil sudah mulai dibuka sejak Kamis kemarin. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini masyarakat bisa memilih layanan penukaran uang secara online untuk menghindari kerumunan. Walau Lebaran masih 3 pekan lagi, layanan penukaran uang pecahan kecil sudah mulai dibuka oleh Bank Indonesia terhitung pada Kamis 7 April kemarin. Pada Kamis siang, hari pertama pembukaan layanan ini langsung disambut antusias oleh puluhan warga yang mengantri di halaman mal di Gorontalo. Mereka memilih untuk menukarkan uang pecahan kecil lebih awal agar menghindari kerumunan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini penukar uang harus mendaftar terlebih dahulu secara online. Untuk kali ini dibatasi hanya 100 warga dengan minimal penukaran Rp3.700.000. Jadi nantinya masyarakat bisa mendaftarkan di aplikasi Pintar yaitu https://pintar.bi.go.id. Jadi nanti masyarakat bisa mendaftar di situ terlebih dahulu sebelum melakukan penukaran. Ya. Nah, berapa yang disiapkan? Modal yang kami siapkan sesuai dengan jumlah penukar. Jadi kami batasi sampai dengan 100 penukar. Pemandangan serupa terlihat di kantor perwakilan Bank Indonesia di Cirebon, Jawa Barat. Sejak Kamis pagi, masyarakat antusias menukarkan uang baru di halaman sebuah masjid di kawasan Perumnas. Dalam layanan ini, masyarakat juga bisa memilih fasilitas penukaran uang secara online melalui website pintar.bi.go.id. Di situs tersebut, masyarakat dapat menentukan jumlah uang dan pecahan yang diinginkan. Setelahnya, masyarakat dapat mendatangi tempat penukaran yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang tertera. Selain penukaran di tempat yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, masyarakat juga bisa langsung menukarkan uang di sejumlah lembaga perbankan lainnya. Lewat aplikasi, Pak. Lewat aplikasi? Kemarin, ya. Sebelumnya sudah ada sosialisasi ya? Untuk keperluan apa ini, Pak? Ya, saya biasa kalau Lebaran tuh bagi-bagi uang ke Bagi ponakan, gitu. kemana ke saudara. Sudah tradisi ya, Pak ya? Iya.
Tapi tadi nggak ada kesulitan tapi. Ya, alhamdulillah. Kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Cirebon menyiapkan uang baru sebesar 3,7 triliun rupiah dari berbagai pecahan untuk masyarakat wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Jumlah ini turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4,8 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sesaat lagi Ragam Ramadan akan mengajak kita mengenal makanan khas Pandeglang, Banten, apem putih dan bubur sop. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali. Manjakan seleramu dengan puding Nutrijel Belgian Coklat. Sempurna pudingnya, mewah coklatnya. Puding Nutrijel Belgian Coklat. Kualitas dan rasanya sempurna. Dua, Sari Misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Isinya 2, porsi banyak. Rasanya nampol. Harga jelas hemat. Sari Misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Baru, serum wajah Implora. Sehatkan kulitmu dengan kemewahan 24K Gold Serum. Butiran 24K Gold Flakes, samarkan garis halus, kulit lebih kencang, bercahaya. Implora Hydrating Serum dengan kandungan 1% hyaluronic acid untuk melembabkan. Praktis dan gak lengket. Stay smooth, stay cute. Implora, glow to be different. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. 15 tahun melindungi dari masalah. Catnya retak. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Cat tembok eksterior Sunguard All-in-One. Kurma ajwa istimewa. Asli dari Madinah. Nutrijel rasa kurma ajwa. Rasa kurmanya beda dari kurma biasa. Mantap! Nutrijel rasa kurma ajwa. Kaya serat, kaya manfaat. Aku tahu cantikku. Implora Urban Lip Cremate. Melekat sempurna lebih lama. Diperkaya vitamin E sebagai antioksidan. Moist. Pede terus, cantik terus. My color so glimmer. Implora approved by me. Manjakan seleramu dengan puding Nutrijel Belgian Coklat. Sempurna pudingnya, mewah coklatnya. Puding Nutrijel Belgian Coklat. Kualitas dan rasanya sempurna. Setiap daerah memiliki makanan khas yang dapat menjadi sajian berbuka puasa. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, ada kuliner khas bernama apem putih dan bubur sop yang biasa diburu warga Banten untuk berbuka puasa. Kita simak liputannya. Apem putih merupakan makanan khas Kabupaten Pandeglang, Banten yang banyak dijumpai saat bulan suci Ramadan. Biasanya para penjual menjajakan apem putih di sepanjang jalan protokol alun-alun Pandeglang. Apem putih yang terbuat dari tepung beras dan tape ini banyak digemari para pecinta kuliner sebagai hidangan favorit saat waktu berbuka puasa tiba. Biasanya, apem putih dihidangkan dengan olahan gula Jawa merah sebagai pemanis. Salah seorang pembuat apem putih di Desa Kadung Bungbang, Kecamatan Cimano, Kabupaten Pandeglang mengaku bulan Ramadan kali ini penjualannya meningkat dibanding tahun lalu. Dari 3.000 per hari, kini bisa mencapai 6.000 apem putih terjual. Awal Ramadan ini mulai agak sedikit bangkit ya, di atas 50%.
Selain camilan khas, Pandeglang, Banten juga punya makanan khas, bubur sop. Bubur yang mirip dengan bubur Manado ini banyak dijual saat bulan Ramadan di Pandeglang. Seperti di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, banyak warga yang menjadikan bubur sop sebagai makanan berbuka. Bubur sop adalah perpaduan bubur dengan sop berisi sayuran kol dan tauge. Agar lebih nikmat, biasanya dilengkapi topping berupa ragam sate hingga gorengan. Ini murah meriah Pak, enak sekali. Bubur ini apa? Bubur sop ya? Ya, bubur sop patonah. Nah, khas ini khas apa? Banten tuh. Di bulan suci Ramadan ini, bubur sop milik Fatonah buka mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan harga yang cukup murah, yakni satu porsi hanya Rp5.000. Adi Mazda, Pandeglang, Banten. Bagi umat Islam tidak hanya dianjurkan untuk segera berbuka puasa pada waktunya, namun sahur juga dianjurkan penting untuk dilakukan. Lalu kenapa sahur penting saat berbuka di bulan Ramadan? Berikut penjelasannya. Sahur di awal puasa kerap menjadi tantangan bagi sebagian orang karena dibutuhkan penyesuaian atau adaptasi kebiasaan. Dari yang sebelumnya sarapan di waktu pagi, menjadi sahur di waktu subuh. Saat bangun sahur tepat waktu, kita masih memiliki kesempatan untuk menyiapkan makanan dan makan sahur bersama. Namun tak jarang ada kalanya kita bangun kesiangan dan melewatkan jam sahur. Penting banget. Soalnya kalau sahur tuh selama berpuasa jadi lebih berenergi. Jadi nggak lemas. Terus selain itu kan sahur juga kan sunnah ya. Sebelum tidur tuh kita udah niat banget untuk sahur. Jadi semua tuh sudah dipersiapkan untuk sahur. Menurut Dr. Gizi Sindiawati, makan sahur penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, menjaga stamina dan daya tahan tubuh selama seharian berpuasa. Kalau kita tidak ada sahur, tentu saja pada waktu berbuka kita membutuhkan energi yang cepat untuk membantu mengembalikan tenaga kita. Salah satunya misalnya kita memilih buah kurma, silahkan. Atau sesuatu minuman yang manis, tapi tentu saja jangan berlebihan. Sindiawati menganjurkan untuk makan makanan dengan gizi lengkap dan seimbang di waktu sahur dan berbuka puasa, yakni karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, havermut, roti gandum, atau nasi putih dengan perbanyak sayuran. Protein rendah lemak, mineral, dan vitamin seperti tempe, tahu, sayur, dan buah-buahan. Meskipun makan sahur bersifat penting, tidak semua makanan aman dikonsumsi saat sahur. Sejumlah makanan pantang untuk dimakan saat sahur, seperti minuman bersoda, minuman kafein seperti teh atau kopi, gorengan, makanan pedas atau asam, makanan asin berpengawet, dan minuman atau makanan tinggi gula. Makanan dan minuman tersebut tidak hanya dapat membuat kita merasa lebih cepat haus, lemas, kekurangan cairan saat berpuasa. Jadi jika kita ingin bangun sahur tepat waktu, usahakan untuk tidur lebih awal dan juga hentikan atau kurangi waktu bermain gadget atau handphone menjelang waktu tidur. Kemudian pada waktu berbuka puasa, hindari pula minuman yang mengandung kafein. Tentunya agar kita tidak bangun kesiangan dan juga ibadah berpuasa menjadi lebih lancar. Syifa Hanifah, Andri Kurniawan Saputra, Depok, Jawa Barat. Ramadan menjadi bulan penuh kedamaian bagi umat Islam di dunia, namun tidak bagi warga Palestina di Yerusalem. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali. Pas buka, pas setengah 5 sore, pas berkah Ramadan di Trans 7. Bertambahnya usia butuh nutrisi lebih dan imunitas. Baru Anlin Gold 5X. Susu dengan nutrisi lebih untuk kekuatan, kelenturan, dan imunitas agar tetap berenergi sepanjang hari. Anlin, susu dewasa nomor 1 di Indonesia. Aku tahu cantikku. Implora Urban Lip Cream. Melekat sempurna lebih lama. Diperkaya vitamin E sebagai antioksidan. Moist. Pede terus, cantik terus. My color so glimmer. Implora approved by me. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin
Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Dalam perjalanan penuh kenyamanan, Halo Wuling mainkan musik. Nikmati alunan dan kemudahan tak terbatas. Jadikan setiap perjalanan penuh kehangatan. Wuling New Cortez, Innovating Comfort Zone. Halo Wuling. Kurma ajwa istimewa. Asli dari Madinah, Nutrijel rasa kurma ajwa. Rasa kurmanya beda dari kurma biasa. Mantap! Nutrijel rasa kurma ajwa. Kaya serat, kaya manfaat. Baru, serum wajah Implora. Sehatkan kulitmu dengan kemewahan 24K Gold Serum. Butiran 24K Gold Flakes, samarkan garis halus, kulit lebih kencang, bercahaya. Implora Hydrating Serum dengan kandungan 1% hyaluronic acid untuk melembabkan. Praktis dan gak lengket. Stay smooth, stay cute. Implora, glow to be different. Manjakan seleramu dengan puding Nutrijel Belgian Coklat. Sempurna pudingnya, mewah coklatnya. Puding Nutrijel Belgian Coklat. Kualitas dan rasanya sempurna. Salut untuk kamu yang memilih untuk tetap happy. Tetap happy internetan dengan isi ulang happy dari Tri. 2 GB hanya Rp5.000. Beli perdana happy, nikmati kuota besar, harga hemat. Dunia Tri, kekuatanku. 2. Ini Sari Misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Isinya 2, porsi banyak. Rasanya nampol. Harga jelas hemat. Sari Misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji ProGuard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh kedamaian bagi umat Islam di dunia, namun tidak bagi warga Palestina di wilayah Yerusalem, di mana selalu ada ketegangan di setiap tahunnya. Sementara itu, invasi yang terjadi di Ukraina membuat kenaikan harga bagi warga Mesir pada bulan Ramadan tahun ini. Seminggu memasuki bulan suci Ramadan, ketegangan terlihat di wilayah Yerusalem antara warga Palestina dan polisi Israel. Pemerintah Israel tengah mengerahkan pasukan keamanan ekstra ke daerah tersebut setelah serangkaian serangan mematikan pada minggu sebelumnya. Diketahui di luar gerbang Damaskus Yerusalem merupakan tempat populer bagi warga Palestina untuk bertemu setelah berbuka puasa. Pemuda Palestina terkadang melakukan berbagai aksi sambil bersorak-sorai. Menurut polisi Israel, beberapa pemuda melemparkan batu ke arah petugas dan mereka telah menangkap 36 orang sejak awal Ramadan pada 2 April lalu. Warga Palestina mengatakan kehadiran polisi yang mengenakan anti huru-hara dan berjumlah banyak semakin memperburuk keadaan dan memicu kekhawatiran akan terjadinya perang Israel-Gaza seperti tahun lalu. Warga juga menginginkan kedamaian pada bulan Ramadan tahun ini. Ramadan di Mesir berbeda dari tahun lalu karena kenaikan harga pangan akibat invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah pasar lokal di Kairo, Mesir, tengah menyesuaikan kenaikan harga pangan. Salah satu pengunjung pasar mengaku harus mengurangi barang belanjaannya akibat kenaikan harga. Perang di Ukraina juga membuat Mesir menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk kebutuhan impor gandum dan juga hilangnya pendapatan pariwisata dari pengunjung Rusia dan Ukraina. Diketahui 2 negara tersebut menjadi pemasok utama gandum ke Mesir. Saudara-saudara, redaksi kali ini sebelum berpisah, jangan lupa saksikan Superbike Aragon di sirkuit Motorland Spanyol. Race pertama Sabtu 9 April pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan race kedua pada Minggu 10 April pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Trans 7. Saya Benny Dermawan undur diri. Sampai jumpa.
Kota Padang, selain terkenal masakan rendang, juga memiliki salah satu hasil bumi yang sangat digemari serta cukup identik dengan daerah ini, yaitu bengkoang. Umbi dari tanaman yang masih satu keluarga dengan tanaman polong-polongan ini selalu menjadi incaran bagi pelancong atau wisatawan sebagai buah tangan ketika mengunjungi wilayah Padang karena rasa umbinya yang manis dan segar. Di seputaran Kota Padang, tepatnya di Jalan Raden Saleh, Gang Cempaka nomor 17, terdapat salah satu rumah produksi yang mengolah bengkoang menjadi beragam olahan kue maupun cemilan. Sebelum diolah menjadi salah satu bahan utama adonan kue, bengkoang harus melewati beberapa tahapan. Sebagai umbi dari tanaman merambat yang tumbuh di dalam tanah, bengkoang yang sudah dikupas kulitnya harus dicuci terlebih dahulu dari kotoran serta sisa tanah yang masih melekat di kulit luarnya. Hampir di sebagian wilayah Indonesia, umbi dari tanaman yang berasal dari daratan Amerika ini biasa dikonsumsi secara mentah dengan dikupas kulitnya yang tipis terlebih dahulu, layaknya buah atau sayuran. Namun di rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun silam ini, tidak hanya menggunakan bengkoang sebagai bahan pelengkap olahan kuenya, melainkan menjadikan bengkoang sebagai bahan utama untuk berbagai olahan kue kering, kue bolu, atau partri. Untuk dijadikan salah satu bahan utama kue, bengkoang yang telah dikupas dan dicuci bersih, kemudian diparut supaya teksturnya hancur agar mudah dicampur dengan bahan lainnya nanti. Berdasarkan penelitian, bengkoang mengandung gula dan zat pati, sehingga rasanya manis dan mengenyangkan ketika dimakan. Selain itu, umbi berwarna putih yang mengandung fosfor serta kalsium ini memiliki kadar air hampir 90%, sehingga untuk diolah menjadi bahan adonan, bengkoang yang sudah diparut harus diperas agar adonan kue lebih tahan lama, karena kandungan airnya sedikit berkurang. Di tempat produksi milik Ibu Wilsa ini memproduksi beragam olahan kue atau cake berbahan dasar dari bengkoang. Namun kali ini aku membantu Ibu Wilsa membuat salah satu kue produk olahannya yang cukup digemari, yaitu waffle bengkoang. Kue waffle berdasarkan sejarahnya merupakan olahan resep kue yang menggunakan gandum sebagai bahan dasarnya. Namun di rumah produksi ini menggunakan tepung terigu pada adonannya. Dalam membuat adonan waffle bengkoang, sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuatan kue jenis butter cake yang menggunakan banyak mentega. Sebagai tahap awal, mentega dikocok hingga mengembang. Kemudian adonan mentega ditambahkan dengan telur ayam serta tepung terigu dan dikocok hingga tercampur merata dan sedikit mengembang. Sebagai tahap akhir dan kunci pada adonan waffle buatan rumah produksi Ibu Wilsa ini, bengkoang yang telah dihaluskan kemudian dicampurkan ke dalam adonan dengan perbandingan 1:1 dengan tepung terigu yang akan digunakan. Kue waffle merupakan salah satu resep olahan kue yang diperkenalkan